Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lanjut dengan benar. Setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa juga mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanannya yang dimiliki dengan benar. Siswa juga mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja di masa Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara dengan berani. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Kalian dapat mempelajari sikap-sikap kepahlawanan yang mereka miliki dan perjuangan yang dilakukan. Lalu, dari manakah kalian mendapatkan informasi tentang pahlawan-pahlawan tersebut? Salah satu hal yang dapat kalian lakukan adalah dengan mengamati gambar. Kalian telah belajar tentang cara mendapatkan informasi dari suatu bacaan. Selain melalui bacaan, kalian juga bisa mendapatkan informasi dari mengamati gambar tentang seorang pahlawan. Setelah mendapatkan informasi, kalian bisa menuliskan informasi tersebut ke dalam tabel KW. Masih ingatkah kalian apa itu tabel KW? Tabel KW berisi apa yang diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut tentang sesuatu hal. Untuk lebih memahaminya, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Amatilah gambar berikut. Melalui gambar tersebut, kalian dapat membuat tabel KW. Setelah itu, kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan berpedoman pada apa yang ingin diketahui lebih lanjut dalam tabel KW yang telah kalian buat. Setelah mendapatkan informasi tambahan, tuliskan ke dalam buku catatan masing-masing. Informasi tambahan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Cut Nyak-dien dari Aceh. Beliau berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak-dien bersama suaminya Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Sikap yang dimiliki oleh Cut Nyak-dien adalah gigih, pantang menyerah, dan berani dalam melawan Belanda, serta taat pada ajaran agamanya. Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Barat. Beliau merupakan Sultan Banjar yang berjuang untuk mengusir Belanda dari Banjar. Beliau memiliki semangat yang berkobar dalam perjuangannya dan pantang menyerah. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Kapiten Pattimura dari Maluku. Kapiten Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Beliau memiliki sikap kerja keras, rela berkorban, pantang menyerah, teguh pada pendirian, pemberani, dan mendahulukan kepentingan umum. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Beliau adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, sekaligus pejuang yang berperang melawan Belanda. Sikap kepahlawanan yang dimilikinya adalah berkarisma, rendah hati, membela kebenaran dan keadilan, berani, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Dewi Sartika dari Jawa Barat. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan bagi kaum wanita.
Beliau tak patah semangat dan bertekad mendirikan sekolah perempuan. Beliau akhirnya membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi. Perjuangan itu dilakukan saat terjadinya Perang Diponegoro. Beliau tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Beliau memiliki sikap rela berkorban. Hal ini terlihat pada saat beliau menyerahkan diri kepada penjajah Belanda dan menukarkan dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Silas Papare dari Papua. Beliau adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Beliau sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda. Tahukah kalian siapa itu Bung Tomo? Bung Tomo yang memiliki nama asli Sutomo adalah salah satu pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia. Beliau berasal dari Surabaya dan memimpin para pemuda Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Untuk menghargai jasa beliau, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo meninggalkan beberapa barang yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalannya adalah mobil bermerek Opel Kapitan yang berwarna hitam. Mobil ini berbeda dengan mobil sekarang. Perbedaannya terletak pada posisi kaca spion yang berjumlah 1 dan berada di dalam mobil. Kaca spion adalah salah satu bagian penting dari sebuah mobil. Selain kaca spion, lampu juga merupakan bagian penting dari mobil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah melakukan percobaan menggunakan cermin datar, bukan? Menurutmu, apakah ada perbedaan antara kaca spion, lampu, dan cermin datar untuk berkaca? Ayo kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya memiliki permukaan yang licin. Cermin dapat membentuk bayangan benda yang nampak seperti aslinya karena permukaan cermin menghasilkan pemantulan yang teratur. Ada 3 jenis cermin berdasarkan permukaannya, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar dan mengkilap. Cermin datar biasanya digunakan untuk berkaca. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar antara lain: ukuran bayangan sama dengan ukuran benda dengan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri bayangan. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kirimu dalam bayangan di cermin. Bayangan tidak berbentuk pada layar, sehingga bersifat semu atau maya. Selain itu, bayangan benda juga tegak atau tidak terbalik. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Contoh cermin cembung adalah kaca spion kendaraan, kaca pengawas di pasar swalayan, dan cermin di persimpangan jalan. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung adalah tegak, diperkecil, bayangan tidak terbentuk pada layar, maya, atau semu. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berbentuk cekungan.
Cekung berarti melengkung ke dalam. Bagian permukaan depan cermin ini lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Contoh cermin cekung terdapat pada lampu senter dan lampu mobil. Bayangan pada cermin cekung terbagi menjadi dua jenis, yaitu jika benda berada di dekat cermin, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan maya atau semu. Sedangkan jika benda berada jauh dari cermin, maka bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk di depan cermin. Nah, sekarang tugasnya, ayo mengamati dengan mengamati gambar para pahlawan dan menjawab pertanyaan dengan melengkapi tabel KW pada halaman 95. Ayo mencoba dengan menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam pada halaman 97. Dan ayo mencoba pada halaman 99. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.